Introduce myself. My name is Nasa Widiawati. I'm class 19, 1A13. And nomor induk mahasiswa 192405226. Present continuous tense. Present continuous tense merupakan tense yang bentuknya menunjuk pada tindakan yang sedang berlangsung sekarang atau ketika pembicaraan itu sedang berlangsung. Jadi tindakan itu sudah dimulai dan belum berakhir ketika pembicaraan itu berlangsung. Strukturnya itu ada subjek tambah is, am, are, ditambah verb satunya pakai in. Contoh strukturnya itu subjeknya ditambah be atau am, is, are, ditambah kata kerjanya verb satu yang ditambah in. Contoh yang pertama itu I am studying for my exam. Yang kedua, she is reading a book. Nah, dalam struktur ini be adalah bentuk dari kata kerja to be yang sesuai dengan subjek dan kata utama diikuti oleh kata in. Nah, ada pula ciri-ciri present continuous tense. Kata kerja to be dalam bentuk sekarang itu am, is, are, ditambah kata kerja dasar ditambah lagi in, menunjukkan tindakan yang sedang berlangsung pada saat berbicara. Sering digunakan dengan kata keterangan waktu seperti now, at the moment, right now, dan lain-lainnya. Contoh yang pertama, I am reading a book. Saya sedang membaca buku. Yang kedua, she is working on a project. Dia sedang mengerjakan project. Nah, contoh penggunaan present continuous tense, misalnya di dalam tindakan yang sedang berlangsung. Yang pertama itu, I am writing an email. Saya sedang menulis email. Yang kedua, she is taking a shower. Dia sedang mandi. Nah, selanjutnya ada contoh untuk tindakan yang terjadi dalam jangka waktu tertentu. Contohnya itu, he is working on a project for the next 2 weeks. Dia sedang bekerja pada proyek untuk 2 minggu ke depan. Yang selanjutnya itu contoh tindakan yang terencana di masa depan. Seperti, we are going to the cinema tomorrow. Kami akan pergi ke bioskop besok. Jadi itu tuh yang sudah direncanakan untuk besok-besok. Terus contoh selanjutnya penggunaannya itu tindakan yang terjadi secara berkala atau tidak teratur. Contohnya, he is calling his friends every evening. Dia menghubungi teman-temannya setiap sore. Atau ada juga, they are meeting every weekend. Mereka bertemu setiap akhir pekan. Terus ada contoh pada tindakan yang terjadi pada saat berbicara. I am waiting for the bus. Saya sedang menunggu bus. Di sini pula ada contoh kalimat positif, negatif, dan interrogatif. Kalimatnya itu yang positifnya I am making a cup of coffee, dan negatifnya I am not making a cup of coffee, dan interrogatifnya are you making a cup of coffee. Nah, dalam kalimat negatif kita menambahkan not setelah be untuk menunjukkan bahwa aksi tidak sedang terjadi. Sedangkan dalam kalimat interrogatif kita membalikkan urutan subjek dan be untuk membentuk pertanyaan. Nah, sedangkan kalau kata kerja to be dalam present continuous tense itu berfungsi sebagai kata kerja bantu yang menunjukkan hubungan antara subjek dan kata kerja utama yang menunjukkan tindakan atau kejadian yang sedang berlangsung. Nah, kalau kata to be ini digunakan untuk membentuk present continuous tense dalam bahasa Inggris. Struktur dasarnya itu subjek, to be, am, is, are, plus kata kerja yang sedang berlangsung, verb in. Contohnya, she is playing soccer in the park. Dia sedang bermain sepak bola di taman. Selanjutnya, kata kerja to do dan to have. Dalam penggunaan to do dalam kata kerja utama verb akan diubah menjadi bentuk in. Kata to do berfungsi sebagai kata kerja bantu yang menunjukkan tindakan atau kegiatan yang sedang terjadi.
Nah, sedangkan dalam penggunaan to have, kata kerja verb, to have juga berfungsi sebagai kata kerja bantu yang menunjukkan tindakan atau kejadian yang sedang terjadi pula. Nah, penggunaan to do digunakan sebagai kata kerja present continuous tense. Struktur dasarnya itu subjek, terus to do plus to be plus doing, verb ing. Contohnya itu I am doing my homework right now. Saya sedang mengerjakan pekerjaan rumah saya sekarang. Yang selanjutnya itu penggunaan to have. Struktur dasarnya itu subjek, to be plus having verb ing. Contohnya seperti I am having a meeting with my team later. Saya akan memiliki pertemuan dengan tim saya nanti. Kesalahan tersebut sering terjadi karena kurangnya pemahaman tentang struktur dan penggunaan present continuous tense. Penting bagi kita untuk memperhatikan detail-detail ini agar menghindari kesalahan. Seperti contoh yang tadi telah saya sebutkan, dalam I am studying English itu contoh yang benar, sedangkan yang salahnya I am studying English. Jadi perlu diperhatikan kesalahan dan kebenaran. Terima kasih. Opinion traffic rules. Traffic rules, a matter of life and death. Traffic rules are often seen as a nuisance, a set of arbitrary regulations that restrict our freedom on the road. However, the reality is far more serious. Traffic rules are not just about keeping order. They are about ensuring the safety of everyone on the road. They are matter of life and death. Imagine a world without traffic light, stop, sig, or speed limits. It would be chaos. Car would collide, pedestrians will be injured, and the road will become a dangerous battleground. Traffic rules are the invisible handguides used through this potential chaos, ensuring that we all reach our destination safely. However, the effectiveness on traffic rules depends on your adherence to them. When we disregard traffic signal, speed recklessly, your drive under the influence, we not only put yourselves at risk but also endanger the life of others. Every time we break a traffic rule, we are playing Russians roulette with your life and the life of those around you. It is crucial to remember that traffic rules are not just about avoiding fines or penalties. They are about creating of safety and orderly environment for everyone on the road. By following traffic rules, we are not only protecting yourselves but also contributing to a safer and more harmonious society. Let us all make a conscious effort to obey traffic rules, not just for your own safety, but for the safety of everyone around us. Let us remember that every time we choose to follow the rules, we are choosing life over chaos.